Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 saya Fawaz Ramadhani, saya Naila Prasia, saya Syahira Duarafia, saya Alicia Karimusya. Kami di sini ingin membuat vlog atau video menjelaskan tentang sejarah-sejarah Indonesia. Ingin menjelaskan tentang aksi teror gerombolan Cemama pada tanggal 9 Desember 1945. Cemama, kelompok komunis 1926 yang terdiri sebagai Ketua Komit Nasional Indonesia KNI, serang menuduh pemerintah RI diibaratkan sebagai kelanjutan pemerintah kolonial. Rakyat dihasut untuk tidak mempercayai penjabat pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1945, ia membentuk Dewan Pemerintah Rakyat serang dan merebut pemerintahan Kepresidenan Banten. Selanjutnya, ia menyusun pemerintahan model Soviet untuk memperkuat kekuasaan Cemama dan para pengikutnya, antara lain Laskar Hut melakukan berbagai teror, perampokan harta benda rakyat, menculik dan membunuh pejabat pemerintah. Bupati Lebak Hardinanu termasuk salah seorang pejabat pemerintah yang menjadi korban. Kesempatan untuk membunuh bupati ini terbuka ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berkunjung ke daerah Banten. Dengan dalih dipanggil Presiden Cemama dan anak buahnya menjemput Hardinanu dari rumahnya di Kasito. Ternyata ia dibawa ke desa bukan ke Serang. Pagi hari tanggal 9 Desember 1945, mereka membunuh Hardinanu lalu ditembakkan di jembatan Sungai Cimandak dan mengajaknya ke sungai. Koleksi ini banyak. Ada saya tidur pajangan sekali, mustopi, pakaian dinas umum, yang kedua proyektil peluru, yang keenam cincin emas, yang ketujuh ada cuplikan visi-vlognya, yang ke-8 foto pengamatan sejarah, yang ke-10 statement lama, yang ke-11 yang ke-13 kursi kaji, yang ke-14 selamat gerindra, yang ke-15 foto bersama istri tercinta, yang ke-16 foto sebagai akan di Jerman. Pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai desa dan KRI daerah dibubarkan. Bahkan mereka tidak mengakui pemerintah pusat RI di Jakarta sebagai kekuatan pendukung Dewan Laskar Hitam atau Laskar Kubur karena berpakaian serba hitam dan memakai kaki bawah. Laskar ini digunakan pula oleh Dewan untuk melakukan aksi teror seperti pembunuhan dan perampokan benda dan saya antara lain disepakati Nabi Widodo dan Yusuf. Pada tanggal 12 Desember 1945, Hitam di bawah pimpinan Islam melakukan perampokan di desa Sepatan dan pembunuhan di perampokan harta benda penduduk desa Sepatan dan pembunuhan di berbagai tempat. Di Maut mereka membunuh seorang tokoh nasional Eko Iskandar Dinata. Saya ingin menjelaskan tertembak matinya CA
Sofyan. Di bawah pimpinan S.A. Sofyan, sisa-sisa PKI Kalimantan Barat berhasil mendirikan PKI Gaya Baru. Walaupun secara militer kekuatan mereka tidak berarti, namun secara politik tetap merupakan bahaya. S.A. Sofyan didukung oleh pasukan gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PRAKU) yang berhaluan komunis untuk menganalisis serang dari PKI Gaya Baru. Maka bulan Februari 1969 dilancarkan Operasi Sapu Bersih. Tiga operasi ini berhasil menghancurkan kekuatan para penduduk PKI Gaya Baru. Operasi militer selanjutnya dengan dukungan rakyat berhasil menghancurkan pengikut S.A. Sofyan. Pada bulan Juni 1973, setelah anggota keluarga dan beberapa pengikutnya tertangkap oleh S.A. Sofyan menyelamati diri dan bersembunyi di daerah rawa-rawa tentang sebelah tenggara politik. Pada tanggal 12 Januari 1974 pasukan RPKAD berhasil menemukan tempat persembunyian ketika disergap S.A. Sofyan tertembak mati. Di samping itu operasi pembersihan termasuk operasi gabungan dengan pasukan Malaysia berhasil menembuskan gabungan dengan pasukan Malaysia. Gerakan Pengacu Keamatan PGRS PRAKU sejak tanggal 20 November 1982 daerah Kalimantan Barat dinyatakan aman dan bersih dari sisa-sisa gerombolan pengacau keamanan. Pelabuhan bahasa di Tirtongan menjelaskan bahwa Indonesia ketika itu tentara PKI masih melakukan penjagaan terhadap lawan politik. Di daerah Wonogiri mereka meneror rakyat dan mencuri penjagaan kaum raja dan berbagai wewenang. Ini anggota polisi dan para kawannya yang berjumlah 200 sebagai ditahanan disekap di daerah khas Pengunduran PKI setelah kekalahan mereka di Madiun di para pemimpin PKI dan pasukannya secara ke arah selatan sejak dan berusaha menguasai sebagian mereka setelah lebih Oktober 1944 ada yang harus